hak-hak konstitusional warga negara. GMKR memandang perlu bahwa kita harus peduli terhadap proses penangkapan terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa yang telah menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, dan kita sendiri juga banyak mempertanyakan apakah ini prosedur yang sudah benar atau tidak. Berbagai informasi yang beredar memunculkan dugaan adanya penyimpangan prosedur serta berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip due process of law, azas praduga tak bersalah, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Tentu seluruh dugaan tersebut perlu diuji dan dinilai berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bagi GMKR, persoalan ini bukan semata menyangkut dua orang, melainkan menyangkut masa depan bangsa dan negara sebagai negara hukum Republik Indonesia ini. Hukum tidak boleh dipersepsikan sebagai alat untuk membungkam kritik maupun menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen keadilan yang bekerja secara independen, profesional, transparan, dan menghormati hak-hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami GMKR, kebetulan kami Presidium GMKR yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Muhammad Batubara, Pak Ugro Seno, saya sendiri Muriono Aladin, Pak Rizal Fadila, dan Pak Sunarko. Sedang Pak Said itu mungkin dalam perjalanan deh. Kami akan menyampaikan sikap resmi dari GMKR sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa, elemen masyarakat untuk terus mengawal proses hukum agar berjalan sesuai konstitusi, bebas dari intervensi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Tadi sebelum kita memulai, Bang Refil Harun sudah menyampaikan beberapa informasi, walaupun itu offline, tapi dari beberapa informasi yang disampaikan adalah sama, bahwa sebetulnya informasi yang kami terima dari Menseknek, kebetulan kami dari beberapa FPP TNI bertemu dengan Menseknek beberapa waktu yang lalu. Kami menyampaikan masalah kasus Roy Suryo ini. Kami mempertanyakan apakah Presiden tahu masalah kasus Roy Suryo, tahu, dan selalu mengikuti perkembangan di sosmed. Gitu ya Pak Narko ya? Ya, betul. Dan kami tanyakan, apa komentar beliau? Komentar dari Presiden menurut Menseknek adalah tidak boleh dikriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang kami catat, dan itu kami sampaikan dalam surat. Kami sudah menyampaikan surat keberatan, kebetulan dari FPP TNI meresponnya begitu cepat, gercep ya, gerak cepat, sehingga tadi malam sudah disampaikan. Salah satunya poin adalah menyampaikan mau dikemanakan kalau itu betul perintah Presiden, katanya sudah disampaikan Kapolri, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Dan nanti pada kesempatan ini kita akan mintakan informasi pendapat dari teman-teman sekalian, dan khususnya dari para Presidium GMKR terkait dengan masalah ini. Karena masalah ini tidak bisa kita biarkan. Ini masalah kehormatan bangsa dan negara. Ini masalah hak dari warga negara. Dan semoga ikhtiar kita menjadi bagian dari upaya menjaga tegaknya demokrasi, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami lanjutkan. Untuk pertama kami mohon kepada Bapak Ugro Seno untuk menyampaikan pernyataan atau sikap atau informasi terkait dengan masalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Silakan Pak Ugro Seno.
Yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, proses penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penahanan, kemudian ada pemeriksaan tingkat kedokteran. Saya akan menyoroti masalah proses penangkapan dan penahanan setelah berkas perkara berdasarkan laporan polisi Pak Jokowi dan kawan-kawan 4 orang ya. Karena dalam surat perintah penangkapan dan penahanan tadi tetap dicantumkan dasar-dasarnya, yaitu 4 laporan polisi, kemudian ditambah dengan surat perintah penyidikan ya. Surat perintah penyidikan ini ada yang dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan tahap 1 kepada jaksa, dan setelah dilimpahkan berkas perkara pada jaksa ya. Setelah ada terjadinya peristiwa restoratif justice yang dilakukan oleh 3 tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana, Damiari Lubis, dan Rismon Sianipar ya. Jadi agar masyarakat semua memahami bahwa proses penegakan hukum itu bukan asal main penetapan tersangka kemudian langsung dilakukan ada penangkapan, penahanan dan sebagainya. Proses hukum, penegakan hukum tetap harus diawali dengan praduga tak bersalah. Jangan dibalik menjadi praduga bersalah. Jadi hak-hak tersangka kalaupun itu lakukan penahanan itu diberikan sepenuhnya. Nah, sebagai awal berkas perkara dari awal sudah saya nyatakan tidak layak untuk diajukan ke penuntutan. Kenapa? Karena sudah ditempuh restoratif justice atau keadilan restoratif berdasarkan pasal 79, 80, 81, 82, 83 dan 84 hukum acara pidana yang baru. Kalau mereka menyatakan berdasarkan hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, berarti mereka menggunakan dasarnya adalah Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Apapun bentuk restoratif justice akan bermuara nanti di surat perintah penghentian penyidikan. Nah, surat perintah penghentian penyidikan berarti laporan polisi sudah dinyatakan selesai. Peristiwanya sudah dianggap tidak ada. Jadi apa yang mau diajukan lagi berkas perkaranya? Walaupun yang dihentikan dalam proses penghentian penyidikan hanya 3 orang. Ya ini karena kesalahan dari awal. Kesalahan dari awal banyak ya. Laporan polisi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP digabung jadi satu. Itu menurut pasal 63 KUHP yang lama itu sudah menyalahi aturan. Ada lex spesialis, lex generalis. Harusnya ditangani tindak pidana khusus. Tapi penanganan undang-undang tindak pidana khusus berkaitan ITE, informasi transaksi elektronik, sudah dijelaskan oleh Profesor Hendy, itu tidak bisa masuk. Karena ada kejahatan yang menggunakan komputer dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, dan ada kejahatan yang berhubungan dengan komputer, itu berbeda. Ya, saya tidak mau kembali ke sana. Nah, berkas perkara karena sudah dilakukan RJ berarti tidak bisa mengajukan penuntutan. Nah, tapi tetap dipaksakan berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan tahap pertama. Dalam proses pelimpahan berarti berkas perkara sudah dinyatakan cukup lengkap oleh penyidik, bukan penuntut umum, bukan jaksa peneliti. Nah, pada saat dikirim ke jaksa berarti ada proses bolak-baliknya perkara. Berarti antara jaksa peneliti dan penyidik. Nah, apabila jaksa peneliti menyatakan berkas perkara sudah lengkap, pernyataan pendapat ya oleh pengendali perkara. Pengendali perkara adalah kejaksaan. Sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 nomor 40. Nah, apabila pengendali perkara di sini
ya. Kalau berkas perkara dari Badan Reserse Kriminal Polri atau Mabes Polri, itu pengendali perkaranya adalah direktur pada Kejaksaan Agung. Apakah itu Jampidum, Jampidsus. Ya. Tapi kalau hubungan koordinasi penyidik Polda dengan Kejaksaan Tinggi di provinsi, itu pengendali perkara adalah Aspidum, Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi. Demikian juga di tingkat Polres, itu dengan Kejaksaan Negeri setempat. Nah, apabila semua pengendali perkara level manapun, jadi yang saya soroti adalah antara Polda Metro dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengendali perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan pendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, akan dilengkapi dengan rencana dakwaan, ya, dan beberapa administrasi penuntutan lainnya. Setelah dilengkapi, kemudian pengendali perkara dari Kejaksaan Tinggi akan melimpahkan membuat surat kepada Kejaksaan Negeri. Nah, Kejaksaan Negeri setelah menerima pernyataan pendapat tadi dari pengendali perkara, segera menerbitkan P21. Jadi semua P21 perkara yang ditangani Barreskrim Polri, Polda, kemudian dari Polres, nanti akan diterbitkan P21 dari Kejaksaan Negeri. Tidak ada P21 yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Ini sesuai dengan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 nomor 45. Kalau nggak salah 43 ya, 43 45. Tadi saya baca dari 40, 41, 42 di situ dicantumkan. Nah, Kejaksaan Negeri akan menerbitkan P21. Nah, saya membaca di sini dalam administrasi proses penangkapan Pak Roy Suryo dicantumkan di situ yang terakhir adalah P21 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi. Saya sebagai mantan penyidik di sini, ya, saya mencurigai apakah bisa Kejaksaan Tinggi menerbitkan P21. Kalau Kejaksaan Tinggi bisa menerbitkan P21, berarti Kejaksaan Tinggi sendiri melanggar pedoman Jaksa Agung atau pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ini supaya diketahui masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat menjadi korban-korban penegakan hukum yang modelnya seperti yang dialami oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian kedua, proses penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu prosesnya sudah mengalami penyidikan, sudah selesai. Begitu berkas dilimpahkan pada jaksa, itu tanggung jawab sudah pada jaksa berkas perkara. Ya. Kalau dilakukan penangkapan, dasarnya apa? Saya tanyakan sama Pak Roy waktu itu, katanya ada mengulangi perbuatannya berulang, melakukan perbuatan berulang. Perbuatan berulang apa yang dilakukan? Proses pencemaran nama dan pita saja itu masih praduga tak bersalah. Kenapa dianggap praduga bersalah? Penyidik tidak bisa menggunakan azas praduga bersalah terhadap setiap tersangka ataupun terdakwa di pengadilan. Ya. Jadi itu alasan yang dicari-cari, dan tidak ada alasan penangkapan atau penahanan yang berkaitan dengan P21, tidak ada. Alasan penahanan dari awal itu waktu saat penyidikan awal, bukan saat P21 mau diserahkan ditangkap. Itu tidak ada aturannya di hukum acara pidana. Ya, itu berani saya katakan ini penyakit lama yang masih digunakan oleh para oknum penyidik. Ya. Saya katakan oknum penyidik. Masih banyak penyidik yang hebat yang handal di Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Saya kemarin ketemu dengan dua penyidik di situ, perwira pertama, ya. Asal saya tanyakan dasar hukumnya apa nih? Pokoknya ada. Ya, dasar hukumnya pokoknya ada. Tidak berani saya katakan, di peraturan kepolisian ada nggak dasar hukummu? Saya tanya. Pokoknya ada, Pak. Kok pokoknya ada terus? Enggak, kebilang aja kalau nggak tahu, nanti saya carikan di peraturan kepolisian. Dan di peraturan kepolisian tidak ada yang apa kamu lakukan sekarang, nggak ada. Ya.
Dan dengan cara bangganya saya sudah ceritakan, saya purnawirawan Polri, ya, perwira tinggi, ya. Kemudian saya mantan Wakapolri situ. Ya saya mohon maaf, saya sampaikan saja. Tetap gak dianggap. Nah, saya mulai agak sedikit memberikan penjelasan. Selama saya menjadi anggota Polri sampai setelah saya purna bakti di Polri, ya kan? Walaupun belum selesai purna bakti saya, nanti kalau udah saya meninggal dunia baru selesai itu. Ya. Saya selalu menggunakan nurani Jenderal Hugeng. Saya gunakan nurani Jenderal Raden Said Sukanto, mantan Kapolri pertama. Beliau menjabat selama 14 tahun, dari 1945 sampai 1959. Saya selalu gunakan nurani Jenderal Anton Sujarwo. Saya gunakan nurani Jenderal Sanusi, mantan Kapolri. Saya gunakan nurani Jenderal Bimantoro. Saya gunakan nurani Jenderal Dai Batiar. Dan semua Kapolri yang pernah memimpin saya gunakan nuraninya. Dan nurani saya coba samakan dengan nurani para pemimpin Polri atau Kapolri yang dulu. Nah, semua anggota Polri harus menggunakan tadi. Silakan gunakan nurani siapa? Banyak Kapolri. Mohon maaf. Bukan hanya satu yang terbaik sepanjang masa, bukan. Kapolri hampir 24, 25. Siapa yang bisa mengalahkan Kapolri Pak Anton Sujarwo? Siapa yang bisa mengalahkan Kapolri Pak Hugeng? Nggak ada. Ya, itu yang saya gunakan. Ayo saya sampaikan seperti itu. Ya mohon maaf. Ya, jadi sekali lagi supaya masyarakat tahu jangan menjadi korban kriminalisasi. Nah, highlight saya, penekanan saya di sini adalah P21 apabila tidak diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, saya jamin 100% P21 itu bukan P21 sesuai dengan pedoman Jaksa Agung nomor 1, saya ulangi, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 butir 40 41 atau 42. Silakan dicari di pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau saya salah saya mohon maaf, tapi kalau benar saya juga terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Groseno. Dan selanjutnya mohon pada Pak Rizal Fadilah. Mohon silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan yang sekarang ini menunjukkan benarnya perjuangan dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini sebagai bukti bahwa memang kedaulatan rakyat sudah tercuri. Yang ada kedaulatan oligarki, kedaulatan kekuasaan politik yang telah ditunjukkan, termasuk kasus penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya kira itu bukti bahwa memang kedaulatan rakyat ini sedang terinjak-injak dan memang harus kita rebut kembali. Saya kira ini peran strategis gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dari sisi kasus penangkapan dan penahanan Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya melihat ada 4 pelanggaran di sini. Yang pertama adalah pelanggaran due process of law. Memang prinsip bagaimana seharusnya hukum dijalankan itu telah dilanggar. Elemennya yang pertama adalah dilanggarnya presumption of innocence, yaitu praduga tidak bersalah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ugro, ternyata sekarang berangkat dari praduga bersalah. Saya kira ini pelanggaran dari due process of law, konteks presumption of innocence. Yang kedua, konteks dari pelanggaran due process of law ini adalah equality before the law. Kesederajatan di depan hukum yang harusnya sama antara Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa dengan pihak yang melaporkan Pak Joko Widodo. Harus sama kedudukannya.
Tapi sekarang kita lihat bahwa tidak terlihat equality before the law. Kemudian juga pelanggaran itu terkait dengan procedural justice, itu keadilan prosedural. Saya kira jelas banyak prosedur yang dilanggar di sini. Oleh karena itu pelanggaran pertama saya sebut dengan tadi pelanggaran due process of law. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang dilakukan dengan pola penangkapan yang sebetulnya walaupun tidak bisa kita benarkan tapi mengarah kepada penahanan yang melalui mungkin pemanggilan dahulu ya, untuk ditindaklanjuti, tapi ternyata tidak, main tangkap saja, itu pelanggaran HAM itu. Apalagi kita lihat juga bagaimana cara-cara penangkapannya. Itu melanggar HAM, melanggar prinsip Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas tidak adil, tidak beradab juga ini. Jadi itu pelanggaran ideologi itu, atau konteksnya yang derivasinya ke hak asasi manusia. Bahkan hak asasi manusia yang universal, High Commissioner of Human Rights pernah menghukum Indonesia, menetapkan Indonesia sebagai pelanggar HAM. Pelanggaran HAM itu ternyata juga dari peran Jokowi. Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan yang ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi, maka di situ diklasifikasikan pelanggaran HAM menurut High Commissioner of Human Rights yang berkedudukan di Jenewa dan perwakilan di New York. Bahkan oleh karena itu, atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa segera juga mengadukan kepada tingkat komisioner internasional itu, High Commissioner of Human Rights. Laporkan ini, karena ini pelanggaran HAM, pelanggaran HAM universal, juga pelanggaran HAM yang memang diatur di dalam aturan-aturan nasional kita. Itu yang kedua pelanggarannya. Yang ketiga adalah pelanggaran independensi hukum. Hukum harusnya independen, tapi sekarang prakteknya hukum ini justru diintervensi oleh politik. Semua tahu kasus ini bukan kasus murni hukum ini. Ini kasus politik menggunakan mekanisme hukum. Tapi semua tahu domainnya. Ini domain politik. Oleh karena itu pelanggarannya adalah bahwa independensi hukum jelas terinjak-injak di sini gitu. Saya kira ini harus kita kembalikan lagi atas pelanggaran ini ya. Bagaimana juga ada indikasi gitu kan bahwa walaupun tidak menjadi kepala negara lagi tapi masih terus saja melakukan operasi-operasi politik melalui jaringan-jaringan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya tetap berada dalam posisi berkuasa gitu ya. Itu nampaknya gambaran benar. Ini pelanggaran yang sangat krusial dan sekaligus sangat fundamental, yaitu bahwa hukum tidak independen. Negara hukum hanya menjadi semantik saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pelanggaran akademik. Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu memang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan dokumen sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Neuroscience atau telematika itu adalah gambaran tentang kompetensi. Tapi ternyata upaya akademik ini dihukum. Ini namanya Galileo Galilei Syndrome atau sindroma Galileo Galilei, yaitu bagaimana kebenaran ilmiah bisa dihukum. Dulu oleh gereja Katolik dihukum tentang heliosentris dan geosentris, bahwa bumi mengitari
matahari menurut Galileo jadi matahari sentris, heliosentris. Tapi pemahaman ortodok adalah bahwa geosentris, justru matahari mengelilingi bumi. Tapi ternyata ilmu pengetahuan nantinya membuktikan benarnya heliosentris. Tapi dihukum dulu. Galileo itu dihukum tahanan rumah seumur hidup gara-gara mengajukan teori itu. Nah ini juga sama. Sedang kita teliti dokumen itu palsu atau asli secara ilmiah, dihukum dengan dalih pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi elektronik, penghasutan. Saya kira ini adalah gambaran tentang apa yang disebut dengan sindroma Galileo Galilei atau penghukuman dunia akademik. Ini kampus, para guru besar, mereka yang punya komitmen terhadap aspek-aspek keilmuan harus bergerak. Karena ini penistaan, ini adalah penghinaan terhadap nilai-nilai akademik. Gitu. Saya kira ini pelanggaran ini. Oleh karena itu, menurut saya kaitannya ini adalah yang sedang kita lakukan ini harus diperjuangkan. Konteks penahanan itu kalau dalam proses penyidikan penangguhan. Tapi kalau nanti harus masuk ke proses penuntutan, ya harus ada dikeluarkan SK, PP, surat ketetapan penghentian penuntutan. Gitu. Jadi harus diselesaikan ini, gitu, dan tidak layak untuk sampai kepada proses pendakwaan dan seterusnya. Itu menjadi perjuangan kita. Dan perjuangan kita terakhir di tingkat masyarakat rakyat sesuai dengan prinsip GMKR, kita harus terus melakukan upaya agar masyarakat rakyat itu punya kesadaran tinggi tentang pentingnya kedaulatan dirinya. Untuk itulah kita lakukan terus menerus. Dan tingkat dunia tadi, hayu kita bergerak semua di tingkat internasional bahwa ini adalah perbuatan tercela dan sekaligus perbuatan penginjak-injakan hak asasi manusia di negeri Indonesia yang harus kita pulihkan kembali yang melalui laporan-laporan pelanggaran HAM internasional. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah konsolidasi kebersamaan masyarakat rakyat bersama GMKR itu menjadi kekuatan strategis untuk membangun kembali kedaulatan negeri ini sesuai dengan konstitusi, ideologi, dan tentu aturan perundang-undangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal Fadilah. Selanjutnya Pak Marwan Batuana. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita memang harus gerak cepat untuk membuat acara konferensi pers pada hari ini. Jadi mohon maaf kalau karena terburu-buru ada hal-hal yang kurang memenuhi syarat. Jadi untuk itu kami mohon maaf dari GMKR. Tapi yang penting sebetulnya adalah ada dua hal pokok yang kita tuntut untuk segera dilakukan. Pertama, supaya teman kita itu segera dibebaskan. Kemudian kita minta juga supaya Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa dialah yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Dia sebagai presiden, ya. Jadi ini hal yang sangat mendasar sebagai pengantar dari apa yang akan saya sampaikan. Yang intinya sebetulnya kalau kita urut seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro, Pak Rizal terutama, yang dilakukan pemerintah itu ya adalah pendekatan politik kekuasaan yang arogan dan semena-mena. Jadi aturan main, undang-undang, hukum itu diinjak-injak. Kemudian yang kedua, kita juga mencatat bahwa dengan pelanggaran ini maka kita bisa
menyatakan wajah atau citra penegakan hukum pemerintah Pak Prabowo ini sudah dirusak. Jadi penanggung jawabnya atau yang dirusak oleh politik kekuasaan yang syarat tindakan kriminal oleh Polri ini itu sudah nyata-nyata akan merusak citra dan wajah penegakan hukum dari pemerintahan Pak Prabowo. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin menyatakan bahwa ternyata memang yang masih berkuasa itu siapa? Ya, kalau bisa misalnya Polri atau saya tidak tahu apakah, saya kira mungkin ini Polda ya. Polda yang bekerja begitu semena-mena, padahal ada misalnya Kapolda, ada Kapolri, ya kan, ada Presiden. Lalu Presiden yang sebenarnya itu di mana gitu? Nah, ini kita ingin menyatakan bahwa ternyata memang yang masih berkuasa itu adalah Presiden Jokowi, ya. Ini kita bisa menilai seperti itu. Terserah kalau Pak Prabowo tidak melakukan. Nah, karena itu kita menuntut Pak Prabowo. Tadi saya sudah sebutkan di awal, tunjukkanlah bahwa Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi Jokowi ini menyangkut kelangsungan hidup dinasti Jokowi. Ya, kalau ini sampai misalnya diselesaikan di pengadilan, maka bisa saja itu berakhir. Maka untuk itu harus diamputasi sejak awal. Nah, di sisi lain, kalau memang itu targetnya, teman kita ditangkap, nanti misalnya kasusnya oleh kejaksaan atau presiden itu di deponering, ya, atau dikasih gerasi atau abolisi oleh presiden seperti yang sudah diberikan kepada Tom Lembong abolisi, kemudian kepada Hasto itu amnesti, ya bisa saja seperti itu. Tapi kasusnya berakhir hanya di situ. Kemudian si pelaku kejahatan ijazah palsunya lolos, dinasinya berlanjut, teman kita itu oke, bisa lolos, tapi artinya kita tidak menyelesaikan pokok masalah. Jadi pokok masalahnya sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya kasus kejahatan ijazah palsu Jokowi ini bisa sampai di pengadilan. Silakanlah teman kita ditahan, ditangkap, tapi proses pengadilan itu harus terjadi. Tapi kalau nanti presiden intervensi, ini diakhiri, lalu dapat gerasi, abolisi atau apalah namanya, itu tidak kita inginkan. Ya, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mencatat bahwa Jokowi itu sudah, dan lewat kuasa hukumnya, dan kemarin juga sudah langsung diwawancarai oleh banyak media yang menyatakan dan selalu menantang-nantang, nanti akan saya buktikan ijazah saya di pengadilan. Tapi di sisi lain dia mengintervensi Mahkamah Agung atau sektor di kehakiman. Untuk apa? Untuk supaya pengadilan, pembuktian di pengadilan itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi ini raja pembohong ini memang selalu begitu mengatakannya, mungkin sudah berpuluh kali ya mereka menyatakan seperti itu, termasuk oleh lawyer-lawyernya. Nah, itulah sebabnya saya kira kita tidak akan berhenti di sini. Tuntutan tadi dua hal penting supaya ini dibebaskan, kemudian Pak Prabowo supaya bersikap tapi tidak untuk kepentingan dinasti Jokowi, tapi untuk kepentingan rakyat, ya. Kemudian kita minta supaya rakyat terus melakukan perlawanan agar pengadilan terhadap pembuktian, ya, pembuktian asli tidaknya Jokowi itu akan terus kita tuntut dan harus terjadi. Jangan sampai nanti dua kasus atau dua
pihak ini pertama dibebaskan teman-teman kita, tapi kasusnya tidak dilanjutkan. Kita tidak mau itu. Kita mau teman kita segera dilepaskan, kemudian proses peradilan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi itu harus benar-benar terjadi. Dan itu saya dari GMKR, kita semua dari GMKR itu menuntut kepada Presiden Prabowo supaya ini terlaksana, tapi mengajak seluruh rakyat Indonesia juga untuk menuntut hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawancara. Pak Gulseno akan menambahkan, karena kita tahu Pak Gulseno adalah mantan penyidik, mantan Wakapolri yang tahu persis proses penangkapan, penahanan dan sebagainya. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa benar-benar yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah pelanggaran yang berat. Itu benar-benar suatu pelanggaran yang tidak bisa kita terima. Silakan Pak Gulseno. Jadi saya menambahkan bahwa saya seyakin-yakinnya bahwa Polri tetap semakin baik, dan saya juga tetap berharap Polri harus terus semakin baik. Tapi dalam peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam proses penangkapan Pak Roy Suryo, saya sebagai mantan Kepala Divisi Propam Polri sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa. Ya. Pimpinan penangkapan terhadap Pak Roy Suryo dipimpin oleh seorang Inspektur 1R, ya, memasuki rumah dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan secara beretika. Roy Suryo ini sudah wajib lapor 7 bulan lebih tiap hari Senin. Ya. Kalau misalnya ada masalah akan adanya P21 atau masalah apa yang kira-kira berkaitan dengan supaya tidak banyak bicara, ya. Kenapa harus dilakukan surat perintah penangkapan? Penangkapan dilakukan terhadap Roy Suryo di kediaman. Roy Suryo mau ganti baju tidak diizinkan, mau ganti celana panjang tidak diizinkan, mau mandi tidak diizinkan, ya. Penasihat hukumnya seharusnya dihadirkan juga tidak diizinkan. Di seluruh dunia kalau seseorang mau ditangkap, ya kan, itu disilakan. Dengan Miranda notice tadi, Anda berhak menghubungi penasihat hukum. Roy Suryo bukan notaris. Seorang Inspektur 1, seorang perwira, memasuki kamar istrinya Pak Roy Suryo, ibu-ibu seorang wanita. Apakah wanita Indonesia mau diem? Apakah itu yang diizinkan oleh Polri? Saya yakin peraturan kepolisian, peraturan Kapolri, peraturan apapun tidak ada yang mengatur bahwa silakan memasuki kamar istri seorang calon yang mau ditangkap seperti itu. Ini benar-benar melanggar etika profesi, dan saya berharap Propam Polri segera turun. Paminal bisa segera diturunkan. Ini untuk menjaga marwah Polri, ya. Jangan sampai seorang Inspektur 1 ini justru nanti akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Bagi saya Inspektur 1 seperti ini, ya, ini pelanggaran etika profesi berat, dan ancaman hukumannya kalau bisa ya terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Memasuki kamar wanita, bagaimana kalau seorang wanita itu lagi tidur, lagi mandi? Ada mensrea apa di otaknya memasuki kamar seorang wanita, seorang ibu-ibu? Ya. Ini yang saya sangat sedihkan, ya. Termasuk yang Dr. Tifa. Kenapa harus dikepung dengan cara-cara seperti penangkapan teroris? Ya. Kan dihubungi baik-baik bisa, tiap hari Senin lapor. Bu, ini mau ada panggilan pemeriksaan dari sekian, kan bisa. Tidak harus sudah standby dalam mobil, kemudian mobil ditempel dari belakang, tidak bisa mundur, mau keluar dari parkiran di basement, di sampingnya juga dipepet, tidak bisa keluar. Ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu ditonjolkan lagi di tahun 2026. Mungkin kalau tahun 1945, 1944 masih boleh dilaksanakan, karena masih di bawah didikan Belanda dulu.
Tapi saya rasa Belanda tidak mendidik seperti itu juga. Ya. Jadi saya sangat kecewa kelakuan oknum seperti Ibtu R ini perlu ditinjau kembali dan saya Itu siapa, Pak? ya Itu siapa? R ada namanya dan itu dikenal Pak. Kan Sebut aja siapa? Hah? Sebut aja. Ya nanti kalau disebutkan nanti kalau saya diperiksa sama Paminal akan saya sebutkan nanti Mas. Siapa? Kuasa hukum. Sebut aja siapa. Ya. Jadi ada lah semua udah tahu kan dia Kanit yang mimpin ke penangkapan Roy Suryo di situ. Berarti ada berita acaranya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa masyarakat perlu tahu ya kan. Nah, saya tutup gini. Di Amerika saja kalau seorang polisi menangkap seorang tersangka, mendatangi rumahnya, kemudian mengambil HP istrinya, membaca HP istri tersangka, dipecat. Ya, supaya kapok yang lain tidak berbuat seperti itu lagi, tidak boleh sewenang-wenang seperti itu. Ya, ini tambah saja. Ya, mudah-mudahan Polri yang saya cinta ini semakin hari akan semakin baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bro. Menambah kelengkapan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Bruseno, yang kita ketahui beliau mantan penyidik dan mantan Wakapolri, tahu persis bagaimana Penentu ini, penentu, Bro. Penentunya. proses penangkapan dan sebagainya. Dan ini terakhir dari Presidium GMKR, Pak Narkom, kami minta untuk menyampaikan sikapnya terhadap penangkapan Roy Suryo dan Khalifa yang benar-benar sangat menyakitkan hati kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari GMKR yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih saya diminta untuk berbicara. Tadi teman-teman dari GMKR sudah sangat lengkap menjelaskan secara prosedural, teknis dan teoritis berkaitan dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tipa. Cukup jelas. Saya mungkin akan menyampaikan hal yang sangat sederhana saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang melengkapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, saya langsung saja apa yang terakhir disampaikan oleh Komjen Pol Ugroseno. Bagaimana biadab, tak beradab, pengecutnya aparat bertindak terhadap warga negara yang belum jelas kesalahannya, yaitu Roy dan Tipa. Saya katakan ini pengecut dan biadab. Selama ini Roy dan Tipa tersangka, wajib lapor, dan semua ketentuan ditetapkan oleh penyidik, tidak pernah ada yang dilanggar. Tak pernah dilanggar, kecuali dia melanggar. Toto kemarin ditangkap, disergap seperti seorang kriminal berat. Tadi sudah dijelaskan oleh Komjen Pol Ugro. Sampai masuk kamar, ganti celana panjang aja nggak boleh Roy. Bu Tipa, Dokter Tipa, ibu-ibu disergap seperti menyergap teroris. Ini saya sampaikan kepada Kapolri yang sekarang dikatakan sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa. Yang ini yang nyampaikan Ketua Komisi 3 DPR kan, Habibur Rahman kan. Nah, sekarang bagaimana pertanggungjawabannya Kapolri terhadap ada anak buahnya yang seperti ini? Itu dulu yang saya sampaikan. Karena hal seperti ini saya dulu pernah juga ditangkap polisi, dikepung dengan mungkin lebih satu peleton terhadap seorang purnawirawan yang sudah nggak bersenjata, nggak apa-apa gitu kan. Saya geli juga ngeliatnya gitu, saya diam aja gitu. Tapi rupanya kali ini dilakukan lagi pada seorang ibu-ibu dan seorang warga negara yang sedang tidur gitu. Karena kebetulan saya ingat ini
kebetulan kemarin katanya Kapolri yang sekarang menjabat ini si Listio Sigit mendapat predikat dari Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum di DPR RI sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa. Nah ini mau sindiran mau apa terserah sama si Sigit itu yang dengarnya. Nah kemudian kita kembali kepada topik. Kita semua warga negara harus tahu Roy Tipa CS menggugat ijazah Jokowi karena hasil penelitian dia menyimpulkan 99,99% palsu. Berarti bangsa Indonesia yang hampir 300 juta ini sudah lebih 10 tahun ditipu oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Ini prinsip. Mau jadi pemimpin kok menipu. Penipu itu tidak akan ada yang bisa memberikan kebaikan. Nah, kemudian gugatan ini belum dibuktikan oleh manusia yang namanya Jokowi. Ini ijazah gua. Belum. Kemudian karena kekuatan kelompoknya, kekuatan duitnya Jokowi balik gugat kepada Roy CS bahwa Roy CS ini telah mencemarkan dan memfitnah nama baik. Nah, nalar kita yang masih bisa berpikir ini aneh gak ini? Ini kan pemutarbalikan. Konyolnya polisi nerima. Saya sampaikan ini kepada seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air. Jangan main-main dengan ini. Kalau ini dibiarkan, nggak terlepas kita itu akan jadi korban atau saudara kita. Dari orang yang merasa kuat dan dari aparat yang khianat terhadap tugas pokoknya. Ini aneh kan? Orang mengugat, woi lu punya ijazah palsu. Dan ini orang yang dituduh oleh Roy ijazah palsu ini udah menipu, bukan Roy doang. Roy itu sebetulnya mewakili kita, menipu hampir 300 juta rakyat Indonesia. Tapi dengan kekuatan si Jokowi ini, tahu-tahu kemudian dia balik menggugat Roy, dilaporkan kepada polisi, diterima oleh polisi, dan sekarang yang ditahan Roy CS. Itulah hukum di Indonesia. Ini saya sampaikan dengan keras tegas gini supaya kita bangsa Indonesia ini menyadari itulah hukum yang sekarang sedang berlaku di negeri kita. Mau kita biarkan? Nah, dari kasus-kasus ini saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, aparat kepolisian saat ini masih bisa dikendalikan oleh Jokowi. Terkonfirmasi tegas dan jelas dengan penangkapan Roy Tipa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo? Katanya dulu waktu kampanye, saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan kita tahu hukum ini landasan atau pondasi berdirinya suatu negara dengan tegak, kuat, aman, damai, sejahtera. Ini kasat mata, ini sangat kasat mata. Di mana pemerintahan? Penyelenggara negara. Pertama yang saya sampaikan kepada pemerintah, pemegang otoritas operasional negara. Presiden dengan sekian puluh menteri, ditambah aparat-aparat kepolisian, TNI, kejaksaan, dan lain sebagainya. Ini kasat mata. Kriminalisasi atau penjoliman terhadap Roy CS ini kasat mata. Saya yakin orang buta juga kalau masih punya rasa, dia rasa itu. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang ketiga, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kita selalu sindir ini Dewan Pembicaraan Rakyat, terutama Komisi 3
yang membidangi masalah hukum. Tadi saya sudah sebut, saya tertarik dengan Komisi 3 bidang hukum yang dipimpin oleh Habibur Rahman. Saya nggak tahu ini dia ini anggota perwakilan rakyat atau perwakilan polisi, saya nggak tahu. Karena beberapa waktu yang lalu dia memberikan komentar. Saya yakin dijajah Jokowi itu nggak palsu. Oh, dia sudah jadi presiden kok. Habibur Rahman no. Karena itu pemerintah tidak mau ikut-ikut, DPR nggak mau ikut-ikut, biar penegakan hukum. Lah, dia wakil rakyat dalam kaitan untuk memperhatikan penegakan hukum kok. Yang ngomong Habibur Rahman. Pernyataan dia kedua, dia kemarin, saya tidak tahu jadi juru bicara siapa, mengatakan bahwa Listio Sigit Prabowo itu adalah Kapolri terbaik selama ini gitu. Saya nggak tahu ini yang bisa nilai, ini mungkin Komjen Pol Ugrosino, karena keberhasilan penyelesaian tugas pokok di Polri saya nggak tahu, yang tahu Pak Ugro gitu. Ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Satu, mengkonfirmasi tentang polisi masih di bawah kendali Jokowi. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini tak berdaya menghadapi kekuatan Jokowi, bekas presiden. Sama juga yang ketiga, DPR tak berdaya menghadapi kekuatan Jokowi yang mengendalikan polisi dengan kasus Roy Suryo. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Ikutilah perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai di Indonesia berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia berkuasa, dan yang lemah siap-siap ditindas. Hukum dibuat bukan untuk itu, untuk menegakkan keadilan atas dasar-dasar, atas prinsip-prinsip yang telah kita ketahui bersama, bagaimana untuk menegakkan keadilan seluruh warga sehingga tercipta persatuan, persaudaraan, keamanan, dan kesejahteraan. Sekali lagi, pada kesempatan ini, pada seluruh saudara sebangsa setanah air, mari kita bersatu melawan ketidakadilan, melawan aparat-aparat khianat, melawan kelompok-kelompok bajingan yang mau berkuasa sesuai keinginan sendiri. Ya, kita lihat kalau ini yang jelas ada kelompok Jokowi, CS. Daripada kita atau anak cucu kita nanti yang tertindas oleh kelakuan-kelakuan atau kondisi-kondisi ini kalau kita biarkan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. telah menyampaikan semangat tentang hal-hal apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum kita. Saya jadi ingat tadi malam saya menonton sosmed, apakah penangkapan ini ada kaitannya dengan hari ulang tahun besok? Jadi seolah ini adalah kado ulang tahun. Saya lupa sampai bicara. Saya tadi malam bisa membuka. Jadi jangan-jangan ada kaitannya nih untuk kado ulang tahun. Itu yang pertama. Dan ini Ibu Bapak sekalian, bahwa kita jelas-jelas terang benderang bahwa kedaulatan hukum kita sudah amburadul, sudah rusak, sudah hancur. Dan saya juga masih ingat ketika Pak Said Didu melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada waktu akan mendeklarasikan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, beliau menyampaikan kepada Pak Said Didu, saya berdiri paling depan. Artinya apa? Beliau tahu bahwa kedaulatan kita semua sudah hancur lebur, baik itu kedaulatan hukum terutama, kedaulatan wilayah, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, dan kedaulatan satu lagi apa? Politik. Itu jelas-jelas Presiden Prabowo Subianto mengatakan seperti itu. Tapi ternyata apa?
bahwa kita bisa melihat yang tadi sampaikan Pak Ugroseno, betapa parahnya aparat penegak hukum kita, terutama dari kepolisian saat ini. Apakah ini hasil rumusan reformasi dari tim reformasi dibentuk Presiden Prabowo Subianto? Ini kita juga belum tahu hasilnya, tapi kenyataannya makin parah, bukan makin diperbaiki, tapi makin parah. Demikian kenyataan pada masalah hukum di negara kita saat ini. Dan selanjutnya kami mohon kepada para tokoh-tokoh, para aktivis demokrasi untuk yang hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan juga sikapnya. Nah, sebelumnya mohon maaf, Pak Ugroseno menambahkan, mohon maaf sebentar. Jadi makin hari makin berkembang itu biasa. Jadi kalau pohon itu berbunga kan mulai dari pucuk menjadi buah. Orang harus begitu tetap harus berbunga, suatu saat berbuah yang baik sampai dia meninggal dunia. Jadi proses penangkapan dan penahanan Pak Roy Suryo sebetulnya berbeda dengan aturan yang diatur dalam hukum acara pidana, mulai dari pasal 89 yaitu upaya paksa, kemudian penetapan tersangka pasal 90, 91, 92 dan juga penahanan, ya. Jadi kalau perkara itu baru dilaporkan, kemudian baru diproses, ya, penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, minimal, bukan maksimal, ya. Itu bisa menetapkan tersangka. Nah, setelah menetapkan tersangka, baru dilihat dipanggil 2 kali tidak hadir dan sebagainya, atau alasan-alasan formil material lah di situ sesuai ketentuan. Ya. Dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, bisa dilakukan penangkapan. Nah, Pak Roy Suryo ini Dr. Timo sudah mulai proses penetapan tersangka diikuti. Penahanan tidak ada, malah diganti wajib lapor. Nah, pada saat penangkapan kemarin Pak Roy Suryo ini kan berkas perkara sudah ke pengadilan, sudah ke jaksa penuntut. Dan selama proses didampingi penasihat, seharusnya pada saat para penyidik akan menangkap Pak Roy Suryo, sampaikan baik-baik ke rumah. Pak, kami dari Polda mau menangkap Bapak, dasarnya ini. Silakan Bapak didampingi penasihat hukum. Ya, itu sangat-sangat sombongnya si kanit, kepala unitnya itu Inspektur 1R tadi. Oh, tidak usah lagi. Ya. Termasuk waktu mau diperiksa kesehatan, didampingi penasihat hukum, tidak boleh. Nah, hal-hal seperti ini kan yang merusak citra kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau dikatakan surat perintah penangkapan, itu juga diatur di sini di pasal berapa nih? Pasal 95. Ya kan? Ya, 95. RT. Harus diberikan kepada keluarga tersangka atau orang yang ditunjuk oleh tersangka atau ketua rukun warga, rukun tetangga. Sampaikan. Saya tanya Mas Roy kemarin, ada nggak surat? Nggak ada semua. Jadi model-model penangkapan seperti ini menurut saya supaya masyarakat melek hukum seperti itu. Kalau ada yang oknum polisi, ya, jadi saya katakan oknum, ya, melakukan hal-hal penangkapan dengan cara-cara yang di luar yang diatur dalam hukum acara pidana, ya, segera dilaporkan ke Propam. Jadi nanti orang akan bertanya, loh Pak, apakah seorang tersangka mau ditangkap itu harus ada penasihat? Nah, kalau itu proses awal tidak perlu dulu. Nanti setelah tertangkap akan diperiksa, diberikan hak-haknya, dibacakan. Anda bisa didampingi penasihat hukum dan sebagainya. Tapi kalau berkas-berkas sudah dilimpahkan, itu sudah ada penasihat hukumnya. Jadi kalau mau ditangkap lagi, itu harus diberikan penasihat hukum. Kalau melarang penasihat hukum mendampingi, ya itu udah kaprah salah, bukan salah kaprah gitu, seperti itu. Ya. Jadi terima kasih pada masyarakat. Saya masih ada waktu untuk bisa memberikan edukasi seperti ini sehingga tidak perlu lagi harus kursus hukum acara pidana ke perguruan tinggi dimanapun. Melalui forum seperti ini juga memberikan wawasan ilmu tentang hukum acara pidana yang sangat bagus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ugroseno
melengkapi lagi penjelasan beliau yang sudah sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kepada para tokoh bangsa, para aktivis pejuang demokrasi, pejuang kebenaran, keadilan, kejujuran, untuk kami mohon juga pendapatnya, sikapnya terkait dengan kasus penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva. Kepada Pak Dwi Cahyo, yang kita tahu beliau adalah mantan hakim agung yang sudah 12 tahun saya kira berkecimpung sebagai hakim agung ad hoc. Kami mohon juga pernyataan sikap beliau. Saya kira supaya ini tidak dipindah-pindah, mohon yang mau bicara di sini saja. Pak Dwi, biar enggak dipindah. Biar ini enggak dipindah. Ini? Oke, ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali bisa memberikan satu edukasi terhadap masyarakat, tentunya supaya masyarakat juga melihat proses hukum Mas Roy dan Dr. Tiva itu seperti apa nantinya. Edukasi ini saya anggap perlu sekali dan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Tadi Pak Ugro sudah menyampaikan hal-hal mulai dari proses penangkapan ya, sampai mungkin pada malam itu dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk pemeriksaan kesehatan. Saya akan bicara soal nanti ketika terjadi satu kelanjutan di dalam proses peradilan pidana. Di dalam proses peradilan pidana nanti, setelah dinyatakan ini sudah lengkap, kemudian akan ada sidang. Ya. Sidang itu tentu melibatkan pelapor, melibatkan tersangka, melibatkan saksi-saksi, melibatkan dan harus menghadirkan alat bukti. Itu di dalam proses persidangan pidana. Dan sebelum itu ada satu kerjasama, ya, komunikasi yang dilakukan oleh kejaksaan dan hakim. Kalau hal itu dilakukan dalam hal kesiapan, ya, dalam hal kesiapan, kemudian jadwal, itu oke-oke saja. Memang prosedurnya seperti itu. Tetapi ketika hubungan komunikasi ini diduga sudah ada satu rekayasa di mana antara penyidik, jaksa dan hakim, ya, sudah akan menentukan proses hukum ini nanti putusannya seperti apa. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak Dwi kok bisa bicara seperti itu? Loh, saya ini hakim 15 tahun di Mahkamah Agung, saya tahu persis bagaimana proses di tingkat pertama, banding dan kasasi sampai dengan PK. Ya, jadi kalau ada satu pesanan, nah ini yang saya sampaikan, ketika ada satu pesanan, maka proses hukum di peradilan pidana tidak lagi bisa murni. Contoh, kalau ini perkara Roy dan Tiva, ya, ini sudah merupakan satu pesanan,
maka saya sangat amat menduga bahwa penyidik, jaksa, dan hakim sudah melakukan komunikasi, dan nanti kita lihat bagaimana rekayasa di dalam putusan. Ini sangat berbahaya. Tetapi kalau ini berjalan normal, ya, artinya sesuai dengan tupoksi masing-masing, penyidik dengan tupoksinya, kemudian jaksa, hakim, maka proses peradilan ini akan berjalan dan menghasilkan putusan yang adil. Karena begini, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses peradilan pidana ini akan menghadirkan pelapor, saksi, tersangka, ya, kemudian alat bukti atau barang bukti. Nah, kalau kita bicara barang bukti, maka di dalam proses nanti hakim harus berani meminta untuk menghadirkan ijazahnya Jokowi. Jangan nanti, ini kasus pidana, barang bukti tidak boleh tidak hadir di dalam ruang sidang. Barang bukti tidak boleh tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Wajib harus dihadirkan di dalam ruang sidang. Jadi ketika nanti hakim atau nanti barang bukti tidak bisa dihadirkan, kemudian putusan akhir daripada proses pidana tingkat pertama menghukum Roy Suryo dan Dr. Tirta, maka ini sudah nggak benar. Kadang memang hakim di tingkat pertama ini itu melempar bola panas. Masih ada upaya hukum banding, masih ada upaya hukum kasasi, masih ada upaya hukum PK. Tetapi dia sudah melakukan abuse of power di dalam memutus satu perkara. Majelis hakim jika tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi pertimbangan, maka tidak akan menghasilkan putusan yang adil. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu kita sikapi di dalam langkah hukum Mas Roy dan Dr. Tirta. Tapi ini ranahnya para PH-nya Mas Roy dan Dr. Tirta tentunya, ya. Jika memungkinkan, memang pra peradilan yang harus kita tempuh, ya. Tetapi kalau nanti ini berproses, ya, kalau ini nanti berproses, tetap harus dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang dihadirkan di dalam persidangan. Itu harus ada minimal 2, ya. Jadi bisa dari lembaga yang terpercaya, ya, terakreditasi untuk menguji ijazah Jokowi. Tidak bisa hanya dari Labspor Polri, tidak bisa. Kalau hanya satu itu saja tidak bisa. Hakim wajib menolak. Saya katakan sekali lagi, hakim wajib menolak ketika hanya satu. Dan hakim harus berani menentukan bahwa harus dilakukan uji forensik oleh lembaga yang lain, ya. Jadi 3 kalau dengan Puslapor Polri, ya. Ada 2 yang terakreditasi untuk melakukan uji ijazah tersebut. Ini wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan. Apalagi di dalam KUHAP yang baru, di dalam ketentuan ada penambahan di dalam hakim memutus, tidak hanya berdasarkan pada alat bukti dan beberapa urutan-urutan yang lain termasuk keyakinan hakim, tetapi di situ ada penambahan pengamatan hakim.
pengamatan hakim ini harus benar-benar digunakan oleh seorang majelis hakim atau oleh tim majelis hakim yang menyidangkan. Disinilah nanti proses hukum itu terlihat ini penuh rekayasa atau tidak. Jadi saya mohon masyarakat terus mengawal proses ini, dan para akademisi yang membidangi masalah hukum, akademisi yang mengajarkan ilmu hukum, ya, para praktisi-praktisi harus mengawal proses ini. Sangat mudah dan kasat mata ketika nanti terjadi rekayasa di dalam persidangan. Ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, kalau kasus-kasus pidana apapun, ya, terutama pidana, kalau mau direkayasa itu sangat gampang. Penyidik bicara dengan kejaksaan atau jaksa yang akan membuat dakwaan. Penyidik, jaksa nanti ketemu hakim atau ketemu ketua pengadilan. Tolong dong cariin hakim yang berani memutus begini. Saya ingatkan, itu terjadi ketika ada titipan. Saya tahu persis. Ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan kasus ini memang benar-benar murni akan ditangani secara profesional, ya, ditangani secara profesional, dan hakim benar-benar mengikuti prosedur dan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan dari jaksa, ya. Ini nanti kalau memang terjadi. Tapi yang paling penting di dalam proses peradilan pidana yang akan menyidangkan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, ijazah harus dihadirkan, Jokowi harus juga dihadirkan di dalam persidangan. Ini kasus pidana, bukan perdata. Perdata bisa aja nggak hadir, ya. Tapi di dalam kasus pidana ini wajib Pak Jokowi datang, wajib ijazah itu dihadirkan. Jadi sekali lagi untuk masyarakat saya menghimbau, mari kita ikuti proses peradilan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Cahyo. Tadi melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Gurusyono, karena beliau juga pakar hukum. Selanjutnya kepada Pak Ismet kami mohon menyampaikan sikap untuk menambah pernyataan sikap dari teman-teman ke depan ke tengah tadi biar berubah. Langsung ya. Ini Bapak, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah menyaksikan satu arogansi kekuasaan pada penangkapan dan penahanan saudara kita Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang tadi sudah dijelaskan oleh para pakar hukum bahwa penangkapan itu tanpa surat perintah. Nah, ini kita saksikan kesewenang-wenangan hukum yang berlaku, yang terjadi di negeri ini, yang katanya ini adalah negara hukum, tetapi pada faktanya ini adalah negara kekuasaan, ya. Terjadi abuse of power yang harus dicontohkan oleh Polri sebenarnya dalam menegakkan hukum secara benar. Rakyat dipertontonkan kesewenang-wenangan hukum yang telah terjadi ya kurang lebih 1 dekade ini. Dan sayangnya harapan masyarakat terhadap
Prabowo sebagai presiden, yang begitu banyak rakyat mengharapkan terjadi suatu perubahan yang signifikan, ternyata tidak terjadi. Bahkan berbagai hal, istilah yang akhirnya mau tidak mau rakyat harus menyatakan sebagai presiden omon-omon atau juga sebagai presiden yang tidak peduli dan empati kepada kepentingan rakyat, bahkan terus pelesiran ya dengan menggunakan konon biaya-biaya dari APBN. Nah, kejadian kemarin itu juga menunjukkan betapa pemerintah saat ini tidak peduli dengan terjadinya pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM terhadap anak bangsa, warga negara yang secara jujur untuk membuktikan bahwa telah terjadi ya, pelecehan dalam dunia pendidikan terhadap seorang mantan presiden yang memiliki diduga kuat ijazah palsu dan tidak bisa diberikan oleh yang bersangkutan selama kurang lebih 1 tahun ini untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, ini sesungguhnya episode yang paling krusial, yang paling miris dan ironi terjadi di negeri kita ini. Juga ini menunjukkan bahwa terjadi arogansi post power syndrome yang akut ya, dari mantan Presiden Jokowi ya. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, terlihat sekali bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugroseno bahwa polisi yang bertugas begitu ngototnya untuk melakukan penahanan dan tindakan-tindakan yang sesungguhnya secara prosedur hukum sangat tidak tepat ya. Nah, ini aparat yang harusnya menjadi contoh dalam melindungi hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat betul-betul diabaikan, dan sesungguhnya ini harus menjadi kesadaran seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara kita sudah menjadi negara arogansi kekuasaan yang tentunya kita tidak rela negara Kesatuan Republik Indonesia ini diobrak-abrik seenaknya dengan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani untuk menegakkan kebenaran di negara ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hati nurani para aparat ya, terutama katanya tadi Kapolri yang terbaik ini harus membuktikan, jangan hanya sekedar orang-orang yang terbuai ya, dengan gelar-gelar yang atau pujian-pujian yang tidak sepantasnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Astrid telah menyampaikan pernyataan sikap, pernyataan sikap dari pembicara sebelumnya. Kemudian kita perundangan pernyataan sikap dari ibu-ibu. Kami meminta ibu, silakan ibu berjuang wanita. Yang tidak pernah absen dalam setiap perjuangan. Selamat datang seluruh. Terima kasih. Kami tetap berjuang untuk masalah ini. Oke, ini pakai ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya kebetulan bersama dengan para purnawirawan setelah acara malam hari ya, saya mengantarkan surat protes keras kepada Kapolda atas penangkapan rekan kita Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak sengaja saya membaca salah satu tulisan yang di kantor itu, saya lupa itunya apa ya, tapi intinya adalah yang Anda pakai para polisi itu dari atribut semua itu gunanya untuk melindungi rakyat.
Tapi apa yang kita lihat pada saat kemarin itu, peristiwa itu benar-benar sangat tidak manusiawi dan di luar dari ketentuan hukum yang ada. Dan saya baru saja mendengar dari Pak Ugroseno bagaimana mereka memasuki kamar Pak Roy yang di situ ada Ibu Ririn, itu sama sekali melecehkan marwah sebagai perempuan. Kita tahu kamar itu adalah ruang privasi dan yang memasuki itu adalah seorang lelaki. Di mana tanggung jawab polisi, Kapolda, Kapolri dalam hal ini? Apakah memang itu dibetulkan, dibenarkan? Kalau memang itu dibenarkan, saya sebagai wanita, saya yang akan melawan. Kalau ini tidak dihukum, akan terjadi kasus-kasus yang sama, di mana wanita tidak akan pernah punya marwah, karena siapa aja bisa memasuki kamar tanpa surat, walaupun itu di situ ada suami kita. Hal ini tolong Pak, hal ini tolong ditanggapi, karena menurut saya dan saya sebagai perempuan, saya merasa sakit hati sekali, karena bagaimanapun marwah kita harus dijaga. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Kemudian hati saya juga miris pada saat terjadi siang hari, di mana harusnya ada harusnya seorang Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak harus keluar rumah sakit untuk periksa kesehatan. Cukup dengan dokter yang ada di Polda. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat, mungkin saya salah, tapi kok seperti pesanan ya? Kayak ada niat untuk apa ya? Untuk membuat suatu tontonan. Dan ini benar-benar tidak masuk akal menurut saya. Dan aku melihat banyak termul ya, Farhan Abbas, Egy Sujana yang datang ke Polda dengan pomah. Dan mereka itu diterima dengan baik oleh polisi-polisi. Jadi gak salah kalau saya bilang memang hukum kita sudah tidak punya hukum itu atas pesanan penguasa-penguasa yang punya duit. Jadi untuk apa kita sekarang itu kita bicara hukum kalau memang hukum itu sebetulnya tidak ada. Dan negara, sekali lagi negara kalah oleh Solo. Jokowi yang sudah menjadi mantan, tetapi dia bisa seenaknya, dia bisa mengerahkan polisi untuk menangkap yang sebetulnya memang tidak layak untuk ditangkap. Kami hanya ingin melihat ijazahnya Pak Jokowi. Itu adalah hak kami, karena kami adalah rakyat yang pernah Anda pimpin, dan 10 tahun tidak bisa dibilang kalau Indonesia baik-baik saja. Tapi Indonesia terpuruk sampai sekarang, itu adalah karena ulah dari Jokowi. Saya tetap yakin Prabowo harus tegas dalam tangkap dan adili Jokowi. Dan satu lagi, ijazah ini harus terungkap dengan clear and clean. Begitu juga dari Jokowi tidak hanya mewariskan hutang, tapi juga mewariskan anaknya yang ijazahnya pun belum jelas. Sudah cukup kita punya pengalaman selama 10 tahun dipimpin oleh seorang Jokowi yang pendidikannya tidak jelas. Jadi sekali lagi, tangkap dan adili Jokowi, dan coba kita tanya kepada Gibran apakah ijazahnya itu ada atau tidak. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk salah satu perjuangan wanita selalu berada di tengah kita dan selalu ada setiap ada gerakan. Selanjutnya ada Pak Blim, silakan Pak Blim. Blim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu perjuangan, ya. Dengan penangkapan Roy Suryo dan Tifa kemarin, kita tidak boleh membacanya secara polos. Salah satunya perhatian bagi Pak GMKR dan FPPI, ya. Salah satunya adalah kehadiran Roy Suryo di Bandung itu merupakan suatu momok
4 kali. Ya, kami ulangi, kehadiran Roy Suryo itu menandakan bersatunya kekuatan-kekuatan yang selama ini memperjuangkan ijazah dengan para tokoh yang sedang melakukan koreksi. Kita lihat bagaimana sikap mahasiswa di UGM terakhir itu, diusir semua orang-orang rezim, ya, menteri-menteri yang diutus dengan tegas, dan itu mereka khawatir gerakan-gerakan Bandung itu meluas sampai kemana-mana, akan menghentikan perlawanan atau pengkooptasian dari para menteri yang sudah mulai melakukan perjalanan di ITB di Bandung sudah ditolak, di Jogja sudah ditolak, dan dia khawatir ini akan terjadi, maka ini sudah membuka genderang perang. Ini adalah persembahan terakhir, ya, dari Polri yang mungkin sedang melakukan reformasi, ya, kepada Jokowi bahwa ini aku serahkan, kamu ingin menangkap Roy Suryo dan sebagainya, saya serahkan. Ini sudah pemaksaan seperti itu. Kalau kemudian kita menanggapi secara proses hukum yang ya melalui anak tangga biasa, kita sudah dihabisi dulu. Tidak akan terlihat Pak Prabowo itu akan melakukan penegakan keadilan seperti itu. Jelas ketakutan Prabowo terhadap Jokowi itu masih kental sekali. Maka yang diperlukan untuk perlawanan secara social society ini harus segera membahas, dan kalau perlu kita juga mengeluarkan ultimatum, ya, pemaksaan untuk segera dikeluarkan Roy Suryo dan Tiva itu. Tapi kalau kita melalui proses-proses hukum ini terlalu lama dan dilemahkan, dipecah belah kita. Ini mumpung kita masih punya kesempatan untuk menyusun barisan, untuk menegakkan kedzaliman, ya, pendoliman kita lakukan dengan perlawanan, ini masih bisa. Mungkin kemarin Mas Suryo juga punya rencana seperti itu. Hari keberapa ini? Kita ini sekarang masih bicara seperti ini. Jangan-jangan 3-4 hari lagi kita sudah bisa bicara seperti ini. Jadi tidak ada kelompok lain lagi, ya. Daerah-daerah itu menunggu betul-betul, ya, fatwa dari pusatnya. MKGR ini, bayangkan, GMKR saja. GMKR ini, saking semangatnya, ya, GMKR ini itu sudah dikatakan oleh Pak Said Didu waktu bicara sama Pak Prabowo, aku ada di dalamnya. Dia paham ini sangat mendasar sekali. Jadi kalau kita tidak melakukan perlawanan secara dasar untuk merebut kembali kedaulatan yang sudah dikatakan ini masalah oligarki itu belum bisa teratasi. Maka sekarang ini segera bukan untuk bereaksi menunggu apa tindakan mereka, tetapi kita harus segera, karena pertahanan yang hebat itu harus melawan. Kalau kita menunggu serangan-serangan, ya, udahlah, sikap Jokowi itu hanya melihat apakah Prabowo sedang mengamankan dia atau tidak. Dan dia sudah curiga bahwa Prabowo sudah mulai sedikit-sedikit melipir-melipir gitu. Maka Prabowo tidak berani. Coba bayangkan yang ditakutkan Pak Prabowo itu, kalau sampai Jokowi ngedan, ya, tahu ngedan ya. Kemudian dia bicara ngomong, udahlah, kamu kemenangan presiden itu kami yang menguasai, polisi yang nyoblos-nyoblos itu semua sudah selesai. Inilah bagaimana kita meminta penegakan hukum oleh seorang presiden yang kemenangannya pun dipertanyakan oleh kita masyarakat semua. Jadi kalau kita masih menunggu kemudian ini diambil oleh, katakan, triumvirat misalnya, itu apakah proses pemilu itu sudah akan diperbaiki? Kan tidak. Tapi saya senang orang yang mengatakan kita harus mendukung Prabowo, karena kalau tidak yang naik adalah apa itu Gibran. Nggak masuk akal bagi kita.
Apakah kita kemudian tidak melakukan perlawanan apabila itu kemudian ada penegakan si Gibran sampai diletakkan? Saya yakin iskariman mutsawidan, ya. Hidup mulia atau mati syahid. Inilah sumbangan kita kepada anak bangsa, anak cucu ke depan. Ya, kalau ibu-ibu Mbak Nunuk selalu mengatakan ini anak cucu kami. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan terakhir dari Ibu Julia. Nanti ada tanya jawab. Masih ada waktu untuk tanya. Ya, Dr. Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rakyat Indonesia, Julia, ingin menyuarakan suara rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran di negara kita tercinta Indonesia Raya. Tadi kita sudah belajar dari para ahli hukum, para pakar hukum, bahwa terjadi hal-hal yang sebagai rakyat ingin saya katakan. Sekarang kita mengetahui atau kita pertanyakan bahwa apakah yang diajarkan secara hukum KUHP itu dijalankan dalam penangkapan Pak Roy dan Ibu Dr. Tifa. Kami menolak penangkapan Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo sesuai dengan tadi apa yang diajarkan oleh para pakar hukum, bahwa sebagai awam kami yang mengikuti sejak awal bahwa tidak ada bukti sah secara hukum dalam penangkapan Pak Roy dan Bu Tifa. Tidak adanya bukti hukum yang sah secara hukum, yaitu ijazah Pak Jokowi. Kalaupun di medsos kemarin dikatakan atau konferensi pers dari kepolisian mengatakan ada barang bukti yang akan mereka perlihatkan, yaitu ijazah. Kita tahu bahwa ijazah yang ada di kepolisian adalah ijazah yang selama ini kita lihat. Sebagai rakyat kita bertanya, sehingga Pak Roy dan Dr. Tifa yang mengatakan, dan kita sangat menghargai keberanian mereka untuk membuktikan bahwa ijazah itu tidak asli. Jadi yang di tangan polisi itu tidak asli. Padahal ijazah itu katanya yang dikatakan mungkin sekarang nanti akan kita lihat. Misalnya kita tidak akan lihat karena tidak akan ada penahanan terhadap Pak Roy dan Ibu Tifa karena telah terjadi kesalahan prosedur. Yaitu pertama, tidak ada saksi bukti hukum adanya ijazah asli sehingga terjadi pencemaran nama. Tidak ada alasan bahwa itu pencemaran nama kalau ternyata ijazah itu palsu. Sebagai awam kita lihat saja foto yang ada di ijazah itu, kita tahu semua seluruh rakyat Indonesia bahwa itu bukan foto Pak Jokowi. Secara awam, kami bukan ahli hukum, tapi secara awam dengan mata kami tahu bahwa itu bukan ijazah Jokowi, dan itu harus dibuktikan seperti tadi dikatakan oleh para ahli hukum bahwa atau secara forensik bahwa itu adalah ijazah asli. Fotonya nomor satu, paling utama sebagai awam, fotonya. Sudah yang lain-lain yang para ahlinya silakan. Kedua, tadi dikatakan prosedurnya harusnya dilakukan transparan, proses peningkatan dari P2 ya Pak ya, Pak Marwan, adanya P21 yang harusnya diserahkan kepada pengadilan tinggi. Baru setelah pengadilan tinggi sebagai pengendali dikatakan oleh Pak Ogroseno itu cukup kuat untuk di P21, maka baru ke pengadilan tinggi Kejari untuk kemudian dibikin surat dakwaannya. Kalau misalnya itu dikatakan tidak melalui proses hukum pengadilan tinggi yang mengetahui kemudian melimpahkannya ke Kejari, tidak, maka terjadi satu manipulasi bahwa tidak ada prosedur yang sesuai dengan SOP. Kalau misalnya dikatakan sudah melalui pengadilan tinggi, saya tanya tadi kepada para ahli hukum, yaitu Bu Soraya atau Pak Refli Harun, tahukah bahwa sudah melalui pengadilan tinggi? Kami tidak tahu, ahli hukum pun tidak tahu, padahal mereka berhak tahu proses ini sudah sesuai dengan SOP enggak jalannya proses P21 untuk menuju ke pengadilan. Kalau pengacara saja tidak tahu, apalagi kita, rakyat Indonesia. Nah, sehingga terjadi manipulasi kalau mereka tidak kasih tahu, sehingga kita menolak.
Dan kemungkinan kedua, kalau mereka memang tidak melalui pengadilan tinggi langsung ke Kejari yang ingin mengatakan menerima P21 dari polisi, maka itu terjadi prosedur yang menyalahi undang-undang, begitu ya Pak ya? Ya. Jadi 3 hal itu saja sebagai awam, tidak ada bukti hukum, saya ulangi, tidak transparan prosesnya kepada ahli hukum, apalagi rakyat Indonesia yang harus mengetahui, kita sebagai pengawas DPR mengawasi proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian saat ini dilaluikah, atau ketiga kalau nggak dilalui terjadi pelanggaran SOP. Itu membuat dasar yang sangat kuat untuk menolak penahanan kedua tokoh pejuang kebenaran dan kejujuran. Jadi untuk Pak Prabowo, presiden kami minta tegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan keberanian. Karena bila hal itu dilakukan di Indonesia dan itu diberlakukan dengan sewenang-wenang kepada Pak Roy dan Dr. Tifa, maka akan merembet kepada semuanya bahwa dengan cara yang itu didiamkan oleh presiden, maka semua akan dilakukan zalim seperti itu. Jadi Pak Prabowo, mohon agar Bapak melakukan penegakan kebenaran, keadilan, karena kami tidak bodoh sebagai rakyat Indonesia. Demikian. Dan kita harapkan polisi Pak Listio yang juga mendiamkan, Bapak ikut bertanggung jawab. Padahal Bapak sudah diberi kesempatan untuk melanjutkan jabatan Bapak. Kalau Bapak baru melanjutkan jabatan dimulai dengan awal yang salah, maka kami pun mengatakan bahwa terjadi salah satu penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dari polisi yang saat ini dipimpin oleh Bapak, oknum-oknum polisi. Seperti yang dikatakan Pak Ugrasono, salah satu polisi yang kemarin datang ke untuk proses Pak Roy dan Bu Tifa adalah orang yang datang ke kediaman Pak Jokowi. Sementara kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi itu harusnya dengan sadar memberikan secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini ijazah saya sebagai barang bukti bahwa saya disebarkan namanya. Kalau itu tidak dilakukan dan dia selalu menolak dengan mengatakan akan dikatakan di persidangan, kami tidak percaya karena tidak normal itu. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kesempatan untuk mungkin ada teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan. Pertanyaan Pak, apakah ada rencana dari GMKR nanti hari Senin yang katanya ada melimpahkan ke kejaksaan, ada rencana mau demo atau seperti apa, aksi atau tidak? Kita akan hadir. Acara apa Senin? Pelimpahan. Oh, pelimpahan. Kami tidak ada rencana untuk demo, tapi kami akan tetap mendampingi. Hadir. Kami akan hadir untuk mendampingi penyerahan berkas kasus Roy Suryo tersebut. Jakarta Selatan. Iya, di Jakarta Selatan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, nanti kami lanjutkan dengan pernyataan sikap. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah mendengarkan pernyataan sikap dari teman-teman GMKR, dan pada kesempatan ini kami simpulkan beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai pernyataan sikap Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Judulnya adalah Hentikan Kriminalisasi, Bebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pak Musab. Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR menyatakan menolak dan tidak dapat menerima proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bagi GMKR, tindakan tersebut menimbulkan persepsi publik yang serius mengenai komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta jaminan menyampaikan pendapat. GMKR menilai terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai proses hukum yang perlu dijawab secara terbuka dan akuntabel sesuai mekanisme hukum yang berlaku. GMKR berpandangan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik, perbedaan pendapat, ataupun
suara-suara yang menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Demokrasi hanya dapat hidup apabila setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengecam dengan keras proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Diva. Kedua, menuntut Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Roy Suryo dan Dr. Diva dari penahanan, serta menjamin seluruh proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan menghormati hak-hak setiap warga negara. Ketiga, menuntut seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga independensi, menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik. Keempat, menuntut kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan proses peradilan terkait ijazah Jokowi, termasuk ijazah Gibran. Tuntutan kami tetap adili Jokowi dan majukan Gibran. Kelima, mengajak seluruh elemen bangsa, tokoh masyarakat, para aktivis, pejuang demokrasi, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal tegaknya konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia. Keenam, GMKR menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kedaulatan dan keadilan tidak akan berhenti. Kami akan terus berdiri bersama seluruh rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, menolak kriminalisasi, dan mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. Hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan kepada kepentingan. Bebaskan Roy Suryo, bebaskan Dr. Diva. Selamatkan negara hukum, kedaulatan rakyat adalah amanat konstitusi. Jakarta, 20 Juni 2022.